Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Pemimpin Perubahan yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Di sini kita akan berbincang dengan tokoh-tokoh para pemimpin dari daerah ya, yang dengan inovasinya mampu membuat perubahan dan ikut serta dalam berupaya untuk lebih menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup warga masyarakat yang ada di daerahnya. Nah, untuk itu kali ini perbincangan kita akan sama Bapak Dr. Andes Heri Raharjo MSI. Beliau ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Kenapa Pak Heri ada di sini? Karena Pak Heri ini melakukan inovasi, yaitu membuat Simple Empu Panjalu. Ini adalah sebuah strategi mewujudkan padang dalane di Kabupaten Purworejo. Menarik untuk kita simak bagaimana ceritanya ya tentang strategi yang dibuat oleh Pak Heri Raharjo. Nah, Pak Heri, halo, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Siap. Kalau perhubungan berarti ngurusinnya menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Yang utama itu adalah untuk menjamin keselamatan para pengguna jalan. Menjamin keselamatan para pengguna jalan. Baik. Itulah kenapa padang dalane tadi. Dalane, siap. Okay. Malam hari lah kan gitu. Malam hari, kalau siang kan panas matahari. Siap. Nah, sebelum kita secara khusus membahas strategi ini ya Pak, itu kayaknya keren banget. Kita ingin tahu apakah memang Purworejo itu gelap? Apakah peteng Purworejo? Jadi begini, Pak. Ceritain gimana situasinya. Oke, jadi gini. Kita kan punya RPJMD nih. Ya. Di sana ada salah satu program unggulan ya. RPJMD 2021 sampai 2026. Ada salah satu program unggulan itu Purworejo Terang, Purworejo Padang, Purworejo Padang Dalane. Oh, I see. Wow. Akan dicapai nanti sampai dengan tahun 2026. Gitu. Ini salah satunya ya, lain Pak. daripada itu kan gini, Purworejo itu kan saat ini sedang proyek nasional itu luar biasa ada di sana. Satu, kawasan ada Bandara Nia ya. Yang kedua, Bendung Bener. Yang ketiga, Badan Otorita Borobudur. Nah, itu kan eskalasi transportasi malam hari kan sampai kan meningkat nih. Iya, benar-benar. Nah, tentunya harus didukung dengan ketersediaan. Jadi termasuk Purworejo itu yang dilewati ya Pak? Orang mau kemana-mana ngelewat Purworejo. Wah, strategis sekali, Mbak. Strategis tempatnya, kota transit harusnya ya. Betul ya. Oke. Baik deh. Nah, berarti mungkin Pak Heri bisa cerita, Pak Heri itu posisinya ada di mana sebagai dalam program ini? Mungkin perkenalkan tentang diri. Baik. Jadi lampu penerangan jalan umum itu bagian dari alat perlengkapan jalan nih. Dia menangkan di Undang-Undang 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 2018 nih. Alat penerangan jalan kan gitu. Intinya itu. Artinya bagaimana sih dengan ruas jalan yang 2000 km kita itu punya, 2000-an kilometer jalan kabupaten dan jalan poros desa itu. Saat ini baru tersedia nih 4.191 titik PJU dengan 4.445 lampu penerangan jalan umum. Tentunya kalau melihat proporsi jalannya kan masih banyak nih. Dengan melihat misalnya satu titik ke titik yang 50 meter, berarti masih sekitar 20.000 titik loh Bu, kan gitu. Belum padang. Makanya butuh strategi nih. Termasuk pengelolaannya, pelayanan agar lampu yang ada saat ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mati dan sebagainya. Ceritanya. Pengelolaan, pemeliharaan. Siap. Jadi udah memang ada titik-titik yang memang jadi prioritas ya Pak. Makanya kan gini. Dengan Simple Empu Panjalu sebenarnya akronim. Oh, Simple Empu Panjalu. Sistem informasi, pelayanan, pengelolaan lampu penerangan jalan umum, kan begitu. Empu, lampu, Panjalu, penerangan jalan umum, bisa aja ya. Kalau dulu empu sudah memulai kan bikin keris nih, kita bikin listrik kan gitu. Simple. Berarti kalau gitu Dinas Perhubungan berhubungan dengan dinas yang lain juga dong Pak? Iya. PUPR, pasti ya.
PLN pasti iya, ya. pasti. Terus Kominfo pasti ya, karena integrasi data kita ke sana kan. Iya. Gitu. Jadi banyak memang kolektibilitas dan koordinasi yang terbaik itu memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kabupaten Purworejo. Oh, berarti di kabupaten ini, ibu kota kabupatennya Purworejo, Pak? Ya. Itu ada berapa kecamatan? 16 kecamatan, kelurahan, 469 desa, 25 kelurahan. Oh, Mantap ya. Mantap. Iya. Di mana itu tadi Pak Heri cerita orang yang mau kemana-mana karena perbatasannya langsung ke kayak tadi Borobudur ya, Iya, daerah. iya, Terus iya. kemudian kota-kota lain ya Pak di sekitar itu. Jadi gini, perbatasan kita dengan Kulon Progo, Kulon Progo tuh. Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Iya. Kabupaten Magelang, dan Laut Hindia. Kabupaten Magelang ada di sana, ada laut. Wah. Punya laut kita. Oke, berarti kan berharapnya Purworejo ini nggak cuma dilewatin doang ya? Oh iya. Orang berharap berwisata juga dong ke Purworejo. Ada tempat wisata juga di sana. Banyak. Tapi kalau jalannya masih belum padang, jalannya? Ya kan, makanya kan ini ada, tidak semua ruas jalan memang harus ada PJU-nya sih. Ada beberapa kriteria nih. Oh, nah ini penting kriterianya nih. Satu, karena kalau semuanya ya biaya nggak cukup ya. Habis APBD kita. Makanya butuhkan strategi seperti ini. Yes. Oke, saya bilang strategi dulu ya. Strategi. Ke depan, saat ini sudah ke depan kawasan perkotaan ini kita kendalikan dengan smartphone. Iya. Ya, untuk mengatur itu aktivasinya, apalah di sana sudah ada informasi tentang daya yang digunakan beserta biayanya. Kita sudah ambil satu ruas jalan, contohnya masuk juga. Yang kedua, muncul lagi inovasi, ada peta digital LPJU. Setiap ruas jalan sudah tampak peta digitalnya itu. Oke. Itu nanti ke depan untuk perencanaannya. Manakah jalan strategis yang dibutuhkan untuk Tanah Lampu itu? Ini yang dari tadi kita pengen tahu ya, apa istimewanya si strategi Simple Empu Panjalu tadi, rupanya di sini untuk yang ketiga, untuk keterlibatan masyarakat langsung memberikan laporan, kita sediakan aplikasi yang terintegrasi dengan kita. Lapor langsung, lapor gangguan kerusakan PJU, langsung masuk ke kita. Titiknya mana dan sebagainya. Kalau sudah titiknya segi, kita buka di peta digital. Oh, titiknya ini mas. Nah, gitu aja. Selesai sudah langsung kita selesaikan pelayanan. Tidak butuh waktu lama, biar nyala, kan gitu. Oke. Jadi itu Simple Empu Panjalu ini, strategi ini mekanisme kerjanya itu bagaimana posisi pemerintah, warga, kemudian stakeholder yang lain. Ya, itu berupa aplikasi atau? Gini, ini berupa aplikasi. Aplikasi. Ya. Kita punya aplikasi, ibaratnya pengelolaan pelayanan lampu jalan sudah ada di handphone kita, sudah ada di tangan nih, kan gitu. Untuk melihat, misalnya kawasan kota nanti kita kendalikan, pusat bisnis kita kendalikan dengan smartphone. Kawasan kota. Ini berarti warga yang berpartisipasi aktif nih. Oh, nah ini dipegang oleh admin nih, tidak boleh sembarangan. Nanti kalau digoda gimana? Oh, aplikasi ini. Ya, yang satu ini. Semuanya ya, kumpul ada informasi, ada adminnya. Iya, okay. Yang kedua. Di handphonenya. Ya, peta digital sudah bisa dibuka di handphone. Di handphonenya ini untuk keperluan? Untuk keperluan manakala kita mencari titik yang si yang dinas dilaporkan. ini ya, iya. di perhubungan. Masyarakat juga bisa. Masyarakat bisa mengakses juga. Yang kedua, kita juga lihat ruas jalan mana sih yang masih melalui aplikasi di handphone tadi. Ya, yang ketiga itu masyarakat nanti bisa mengakses aplikasi kami pengaduannya. Selama ini kan melalui aplikasi itu, yang pegang admin itu si perhubungan ya. Kemudian nanti masyarakat bisa mengunduh aplikasinya digunakan sesuai. Nah, sekarang saya jadi semangat nih. Harus kan gitu. Sinergitas dengan PLN gimana itu? Gini, PLN kan termasuk suplai daya nih. Suplai daya. Artinya seberapa sih kekuatan PLN nanti menyediakan dayanya manakala kita ruas jalan penting termasuk 3 titik strategis tadi. Berapa punya dia gitu. kapasitas? Rupanya luar biasa, kita masih digunakan dengan 40% siap. Yang kedua, nanti kita juga ada kerjasama dengan PLN juga untuk menyediakan jaringan sekundernya, Mbak. Selain kan jaringan sekunder nih, jaringan primer nih, tidak bisa langsung PJU-nya, harus jaringan sekunder baru bisa masuk. Lain lagi, ini juga informasi buat para pemirsa yang luar biasa ini. Jadi tidak setiap ruas jalan kabupaten dan jalan poros desa itu untuk segera dipasang PJU. Ada berbagai kriterianya nih. Satu, yang diusulkan itu ruas jalan pusat ekonomi dan pusat bisnis, pasti ya. Iya, pasti itu. Yang kedua,
ada bangunan-bangunan nasional, misalnya seperti rel kereta, palang pintu kereta dan sebagainya itu. Itu pasti harus Ya, ada. Yang ketiga itu pusat pertumbuhan ekonomi. Ya, yang keempat itu ada perkampungan padat penduduk. Yang selanjutnya jalan yang rawan kecelakaan. Turun tikungan gitu loh, kan gitu. Terus yang ketiga rawan kejahatan. Jadi itu kriterianya seperti itu, sebagai amanah dari undang-undang yang ada dan peraturan yang ada. Seperti itu. Jadi 2000 itu 20.000 ya Bu. PJU itu berarti penerangan jalan umum. Betul, ya, itu ada kriteria. Nah, mengingat lokasi geografisnya Purworejo, berarti itu bisa sampai ke daerah-daerah terpencil juga dong, kalau memang itu aksesnya sepanjang dia masuk kriteria di tadi. kriteria jalan poros desa atau jalan kabupaten masuk. Kalau semua jalan kecil kita tuh berapa panjangnya kita? 4, 6, 9 desa, Mbak. Iya, emang harus 25 prioritas. kelurahan lah, makanya ada strateginya dengan mungkin ini bisa sebagai mudah-mudahan bisa terobosan baru lah. Iya, benar-benar inovasi nih ya, karena aplikasi ini berarti dari situ dia selain perhubungan sudah bersinergi dengan PLN, kan butuh juga dari masyarakat pengaduan segala macam, dia pakai aplikasi ini. Mantap ya. Nah, udah jalan lama Pak itu? Ya baru ini. Ya, lagi betul, proper ini ya, proyek perubahan ini. Proyek perubahan ini. Dari 16 kecamatan ruas jalan kabupaten dan poros desa termasuk jalan nasional, jalan provinsi yang ada di kita, itu sudah kita update semua. 16 kecamatan sudah kita update semua. Mantap, ketemulah 4.191 titik PJU. Nah, ketemu. Artinya titik itu yang tempat penerangan. Ya, dari peta digital itu sudah kita lihat 16 kecamatan sudah. Ini keren loh ini, pakai teknologi itu. Kalau enggak kan orang nggak tahu PJU ada berapa jumlahnya. Iya, betul. Ya. Pengetahuan jumlah itu nanti ke depannya untuk apa, Pak? Nah, jumlah itu satu untuk tahu persebaran PJU kita ada di mana sih. Yang kedua, untuk pemeliharaan juga nanti ya. Titik ruas jalan mana yang masih dibutuhkan. Yang ketiga, stakeholder kami, baik pimpinan kami ataupun dengan DPRD, manakala mengusul, yuk kita buka sama-sama peta digitalnya. Ada di mana sih? Kan gitu. Keren. Sekali nggak sembarangan mau mau masang PJU di mana aja. Dannya dari HP kita sudah dari bisa. Dari genggaman tangan Anda ya. Yes, iya. Dan ini cukup dampaknya cukup bagus ya Pak, respon masyarakat setelah diuji cobakan. Purworejo ya, ternyata ada program Padang Dalane juga. Kalau udah Padang, nah biasanya kalau di tempat terang tuh, tadi pusat-pusat perekonomian, ada banyak warung-warung kopi juga ya Pak? Oh banyak sana. Nah, kita makan apa Pak enaknya Pak? Di sana ada durian kalau pas musim, duku kalau musim, manggis, celorot ada juga di sana. Apa itu celorot? Celorot itu makanan khas Purworejo yang dipakai daun kelapa itu loh, nyelorot gitu loh kan. Terus kita makan? Makan, ya dimakan. Oke. Mantap. Ada semua itu makanan khasnya. Ayo kapan ke Purworejo yuk? Ayo, mau ya. Nah, aksesnya ke Purworejo tuh kalau sudah dari bagus ya. Sudah bagus. Aksesnya jalan Semarang, provinsi, jalan nasional itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Ya. Untuk ke tempat-tempat wisatanya juga sudah ada penerangan tadi kan kalau tempat-tempat yang memang pusat ekonomi. Nah, apa aja Pak tempat wisatanya perlu disebutin dong? Ya, tempat wisatanya satu, kita punya tempat wisata gunung, pantai ya. Gunung? Pantai itu ada di kawasan selatan yang Mbak sebutkan tadi. Iya. Di pantai selatan ada. Dan dia banyak pantai yang masih perawan. Pantai Dewa Ruci. Dewa Ruci. Pantai Jetis juga ada. Bersih ya Pak? Bersih. Pantai Kertojayan ada. Monggo. Gunung juga kita juga punya ini di kawasan. Ada Gua Seplawan nih. Ada gua? Ada Gua Seplawan. Wow. Kita juga punya Curug Silangit nih, daerah Brunu ada ini. Wow. Terlebih lagi kita punya area di kawasan BUB itu sekarang kalau glamping namanya. Bisa tinggal di sana dengan di kemah-kemah itu. Nah makanya kan pergerakan pembangunan fisik ini ke depan tentunya kita butuh strategi untuk penempatan penerangan jalur di malam hari. Karena saya yakin transportasi malam hari akan semakin mantap nanti. Keren banget. Karena sudah dipamerkan tempat-tempat wisatanya, kita ke sana tahu-tahu gelap kan. Jadi selamat, mari kita jalan-jalan ke Purworejo. Siap, mari. Yang terkenal juga orang warga yang ramah tamah ya. Ntar kita buktikan ke sana. Salah satunya buktinya udah ada di sini ya, Pak Heri Raharjo. Dan dengan demikian selesai sudah ya kita menelaah lebih jauh tentang Purworejo, khususnya tentang inovasi yang dilakukan Simpel Empu Panjalu. Ini sebuah inovasi ya Pak ya. Simpel Empu Panjalu tadi apa?
lampu sistem informasi pelayanan pengelolaan lampu penerangan jalan umum. Iya. Sudah diceritakan semua oleh Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih Mbak. Dan sampai di sini pemirsa perbincangan kita hari ini, sampai berjumpa kembali.